dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatai salam wa azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema jumlah nabi, maksud kami jumlah dari jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Nah, ikhwatai Islam azakumullah. Dan setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar, hasil karya Syekh Umar Sulaiman Asghar hafizahullah. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Di kajian lalu kita sudah bahas beberapa poin terkait dengan berapa jumlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menjadi penghuni surga. Kita sudah bahas beberapa poin, beberapa hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahwasanya ditunjukkan, nampakkan kepada beliau umat-umat sebelum beliau, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang seorang nabi, bersama dia ada satu sekelompok umat, ada seorang nabi bersama dia hanya beberapa orang.
Ada nabi yang bersama dia ada 10 orang, seorang nabi ada berjalan bersamanya 1 orang, ada seorang nabi berjalan sendiri tanpa ada umat yang beriman dengan dia. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sekian banyak umat, ya, saking banyaknya qad suddal ufuk, hingga menutupi ufuk. Dalam riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, fa idzal ufuq qad sudda biwujuhir rijal. Dan ternyata ufuk itu dipenuhi dengan wajah-wajah manusia-manusia. Wajah-wajah manusia yang dimaksud adalah manusia-manusia yang merupakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi inti permasalahan adalah yang di depan ini, ya, di depan umat kaum muslimin yang begitu banyak, di depannya ada orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Beliau menyebutkan jumlahnya sab'una alfan, yaitu 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Mereka ini la hisaba fihi, la hisaba alaihim wa la azab. Tidak dihisab dan tidak diazab. Langsung mereka masuk ke surga. Ikhwah azallahu iyyakum. Kemudian waqad warada fi ba'dil ahadits, dan dalam beberapa hadis juga disebutkan anna ma'a kulli alfin minas sab'ina alfan sab'ina alfan. Dalam beberapa hadis malah disebutkan tambahannya. Tadi kan sudah kita sebutkan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab, jumlahnya 70.000 orang. Dan di dalam beberapa hadis ada tambahan keterangan, yaitu setiap dari 70.000 orang itu, setiap 1.000 orang bersamanya terdapat 70.000 orang kembali. Ya, ada 70.000 orang. Jadi tadi 70.000 tuh, 70.000. Kemudian bersama 1.000, setiap 1.000 orang yang dari 70.000 ini, bersama mereka membawa ataupun bersama mereka ada 70.000 lagi. Kemudian wa thalathu hasayatin min hasayatillah, dan segenggam, 3 genggam dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hasayat ikhwah artinya mil'ul kaf, ya. Mil'ul kaf nih namanya hasayat. Kalau kita ambil beras misalnya, kita ciduk dengan tangan seperti ini. Nah, ini namanya hasayat. Satu hasayat. Apalah kita bilang, satu cidukan ya. Satu hasayat. Jadi tiga hasayat. Ini namanya hasayat. Atau qabd juga bisa qabd itu misalnya ini kita makan kacang nih, ada kacang tanah misalnya, ambil. Nah, begitu. Ini juga dikatakan hasad, yaitu satu hasad, yaitu satu genggam. Kalau kita ambil beras misalnya, nah ini namanya satu hasad, ya. Jadi kalau 1, 2, 3 dalam takaran manusia disebut dengan salatsa hasayat, 3 genggaman. Dari mana kita tahu ini, ikhwah? Ya, konsep kita tetap ketika kita berbicara tentang masalah gaib, ya, masalah alam barzakh, masalah akhirat, surga, neraka dan seterusnya, kita hanya bisa berbicara yang ada dasarnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga masalah ini. Ya, ketika kita katakan bahwasanya yang 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, dari yang 70.000 orang ini, setiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi, ditambah dengan 3 hasayat dari Allah Subhanahu wa taala, itu dikarenakan ada dasarnya. Kita lihat apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini.
Ikhwah, hadis ini wa fi musnadi Ahmad wa sunani at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Umamah. Diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan la hisaba alaihi wala la hisaba alaihim wala azab. Bahwasanya Tuhanku, Rabb Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku, telah berjanji kepadaku, apa isi janjinya? Yaitu Allah akan memasukkan umatku ke dalam surga sebanyak 70.000 orang, di mana 70.000 orang ini tanpa hisab dan tanpa azab. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Apakah titik sampai di situ? Tidak, ada lanjutnya. Kemudian wa ma'a kulli alfin sab'una alfan. Dari yang 70.000 tadi itu, setiap 1.000 juga akan membawa 70.000 orang lagi. Wa thalasu hasayatin min hasayati rabbi, dan 3 genggaman dari genggaman Tuhanku. Itulah hadisnya, ya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita lihat. Jadi kalau dia jumlah asal umat Nabi SAW yang masuk surga dengan tanpa hisab itu 70.000 orang. Kemudian dari yang 70.000 ini setiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi. Berarti jumlahnya sekitar 7 kali 7 berarti 4.900.000, ya, 4.900.000. Ini yang dibawa oleh 70.000 yang pertama tadi. Berarti 4.900.000 ditambah dengan 70.000. Jadi totalnya dari 70.000 orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab, yang dibawa juga oleh mereka, berarti totalnya 4.970.000 orang. Inilah yang masuk surga dengan tanpa hisab. Kemudian ikhwah, tapi ada tambahan lain. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu wasalasu hasayatin min hasayati rabbi, dan 3 genggaman dari genggaman Tuhanku. Wala syakka anna thalatha hasayatin tadkhul jannah khalqan katsiran. Tidak diragukan lagi bahwasanya kalau 3 genggaman Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan surga itu jumlahnya sangat banyak, ya. Jumlah sangat banyak, ya, genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana genggamannya? Wasu'alu anha bid'ah. Bertanya tentang genggaman Allah Subhanahu wa taala itu bid'ah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dengan artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya genggaman tentunya, ya. Genggaman, dan genggaman itu dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan memang adanya dalil Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, berapa jumlahnya di genggaman ini? Itu luar biasa, jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi bukan hanya 4.970.000 orang, tapi ditambah lagi dengan 3 genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ketahui Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Tidak ada makhluknya yang mengimbangi besarnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seluruh alam semesta ini yang sangat luas dan sangat luar biasa luasnya, yang kita berada dalam galaksi Bima Sakti, itu merupakan salah satu benda langit, benda alam semesta yang sangat kecil di antara jutaan galaksi-galaksi yang lainnya. Demikian ikhwah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha besar, lebih daripada itu semua. Lebih besar dibandingkan itu semua. Makanya di sini penulis mengatakan wala syakka anna thalatha hasayatin tudkhilul jannata
khalqan katsiran. Tidak diragukan lagi bahwasanya 3 genggaman Allah itu berarti akan memasukkan jumlah makhluk yang sangat banyak. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sekarang kita lihat, kalau kita presentasikan jumlah dari seluruh penduduk surga, berapa persenkah yang menjadi dari seluruh jumlah tersebut, dari umat Muhammad yang menjadi penduduk surga? Ya, kalau yang dikatakan presentasikan, ada yang 20%, ada yang 50%. Berarti kalau disebutkan 50%, penghuni surga 50%, setengah penduduk surga itu berarti umat Muhammad, setengahnya lagi umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan misalnya umat Muhammad itu sebanyak 20%, berarti 20% penghuni surga itu umat Muhammad, 80% itu umat-umat yang lain selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita lihat persentasinya, berapa persenkah umat Muhammad yang bakal menjadi penghuni surga? Mari kita lihat. Wa qad kana rasuluna sallallahu alaihi wasallam yarju an takuna hadhil ummatu nisfa ahlil jannah. Sungguh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berharap kalau penghuni surga itu setengahnya dari umat beliau. Fa fil haditsil muttafaq alaih, dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'idin al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi dzikri bahri an-nar, yang menyebutkan tentang berapa yang akan menghuni neraka, penghuni neraka yang diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Qala salawatullahi wassalamu alaihi fi akhirih, dan dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadis, apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi inni la arju an takunu rubu'a ahlil jannah. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku berharap kalian itu menghuni seperempatnya surga. Fakabbarnya, maka kami pun bertakbir Allahu Akbar. Saking bahagianya ikhwah. Ya, ketika mereka mendengar seperempat penghuni surga itu adalah dari umat Muhammad SAW, langsung para sahabat bertakbir menunjukkan sangat bahagia. Ya, siapa yang tidak bahagia ikhwah? Ya. Karena bagaimanapun semakin besar persentase umat Muhammad menuju surga, berarti kemungkinan kita masuk surga itu juga akan semakin besar ketimbang persentase penghuni surga sedikit. Faqal, lantas beliau mengatakan lagi, arju an takunu thulutha ahlil jannah, bahkan aku berharap kalian itu sepertiga penduduk surga. Fakabbarna, kami bertakbir Allahu Akbar. Bahagia para sahabat ikhwah. Ya, tadinya berapa? Setengah ya. Tadinya setengah, kemudian naik jadi tadinya seperempat, kemudian naik menjadi setengah. Ya, luar biasa itu ikhwah. Fakabbarna, maka kami pun bertakbir. Faqal, lantas beliau melanjutkan ucapannya. Arju an takunu nisfa ahlil jannah, bahkan aku berharap penghuni surganya itu setengahnya itu kalian. Fakabbarna, maka kami pun bertakbir. Demikian ikhwah. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwasanya 50% penduduk surga itu adalah berasal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan lagi, qal ma antum fin nasi illa ka sya'ratil sauda fi jildi thawrin abyad. Sungguh jumlah kalian itu dibandingkan umat-umat selain kalian itu bagaikan sehelai bulu hitam, di atas kulit sapi.
sehelai bulu hitam di atas kulit sapi yang berwarna putih. Bayangkan ikhwah, itu berbanding berapa itu? Ya, kalau kulit sapi kita ambil saja mungkin 30 cm kali 30 cm, kemudian ada satu bulu hitam, selebihnya putih, itu perbandingannya sangat luar biasa. Kalau dibicarakan masalah jumlah, ya, kalau yang dibicarakan adalah jumlah perbandingan jumlah antara umat Muhammad SAW dengan umat selain Muhammad. Au kasya'ratin baydha'in fil jildi thawril aswad, atau sebagaikan sehelai bulu putih di atas kulit sapi yang berwarna hitam. Kita tahu kulit sapi itu kalau kita bentang lebar lah ikhwah ya, mungkin bisa ya lebih kurang mungkin 1,5 meter kali 1,5 meter, atau mungkin lebih daripada itu, atau kita katakan sajalah 1,75 meter kali 1,75 meter. Itulah kulit sapi kalau dia disambung-sambung semua, ya, dari mulai kulit badan, kulit kaki, kulit kepala disambung semua. Kita katakan saja 1,75 meter kali 1,75 meter. Dari itu semua ada satu helai rambut hitam atau rambut hitam kalau kulitnya warna putih, atau bulu yang warna putih kalau kulit sapinya warna hitam. Itulah perbandingan jumlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan umat-umat yang selain umat beliau, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai nanti di akhir zaman. Itulah perbandingan jumlahnya. Dan seperti yang kita katakan tadi, beliau mengatakan bahwasanya namun dalam masalah penghuni neraka, jumlah umat beliau yang masuk dan penghuni surga, ya. Namun ketika kita bicara tentang penghuni surganya dari umat Muhammad, persentasenya 50% penghuninya adalah umat Muhammad SAW, dan 50% tadi dari umat-umat yang lain yang dari Nabi Adam alaihissalam sampai di akhir zaman kelak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita bayangkan ini, saya sudah banyak ikhwah. Bayangkan umat Muhammad saja itu kalau dihitung secara jumlah perbandingannya itu bagaikan satu bulu putih di atas kulit sapi yang warna hitam, atau satu bulu hitam di atas sapi yang berwarna putih. Itu umat Muhammad seluruhnya. Ya, umat Muhammad seluruhnya. Kemudian yang masuk surga, Masya Allah, yang masuk surga setengah penghuni surga dari umat Muhammad, setengah yang lain dari umat-umat yang lain. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwah, berarti kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga itu sangat besar dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dan memang kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari ayat-ayat Allah, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ke surga itu banyak amalan-amalan yang memudahkan kita masuk ke surga. Demikian ikhwah. Seperti para kaum muslimah, Rasulullah SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dukhul jannah min ayyi abwabin syi'ti. Apabila seorang wanita salat, puasa yang wajib, salat wajib, puasa fardu, kemudian taat suami, dia jaga kehormatannya, dia taati suaminya, maka diperintahkan pada dia untuk masuk surga dari mana saja dia berada. Bayangkan persyaratan yang simple, kalau kita katakan sangat simple. Belum lagi dalil-dalil yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Walaupun sebanyak buih di lautan. Kita perhatikan ikhwah, sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang bertasbih 33 kali setelah sholat fardu, barang siapa yang setelah sholat fardu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali,
maka dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ikhwah, amalan yang cukup ringan. Tapi beberapa banyak di antara kita yang Assalamualaikum, 3 detik, 4 detik langsung bangkit. Kenapa enggak? Berilah kesempatan untuk diri kita. Untuk masuk ke surga dulu kira-kira ikhwah. Untuk menghapus dosa-dosa kita. 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahmid. Enggak sampai 3 menit ikhwah. Enggak sampai 3 menit. Kalau kita hitung 1 detik untuk satu ucapan. Subhanallah, subhanallah. Berarti 99 menit. 99 detik. 99 detik itu hanya 1 menit setengah. Enggak sampai 2 menit. Kalau sampai 3 menit, subhanallah. Subhanallah. Begitu ikhwah. Kan lambat. Jadi kalau kita benar-benar kita ucapkan, ya, 33 ini, ya, Allah akan ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi sebenarnya kesempatan bagi kita untuk ke surga itu sangat lebar dan sangat lapang. Demikian ikhwah, ya. Tapi qadarullah masya fa'alah, terkadang kita lebih banyak mengikuti hawa nafsu, lebih banyak tergelincir pada dosa. Namun begitu pun Allah buka peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi peluang. Seorang yang berdosa dari mulai dia balik sampai usia 55 atau 65, kemudian di usia 65 tambah sebulan itu dia tobat, hapus semua dosa-dosa ini. Yang mulai dari dia balik usia 15 sampai 65 itu berapa itu ikhwah? 45 tahun lebih kurang, ya. Atau 40 tahun. Demikian. Dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuhah. Demikian. Kan menunjukkan kesempatan peluang bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke surga itu jauh lebih besar ketimbang umat-umat yang lain. Bayangkan ikhwah, bayangkan perbandingan jumlah umat Muhammad dengan umat yang lain bagaikan sehelai bulu putih di atas kulit kulit sapi yang warna hitam. Atau sebaliknya. Itu jumlahnya semua, total jumlahnya. Namun untuk yang masuk ke surga, setengahnya penduduk surga itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Makanya para sahabat bertakbir. Kalian itu, aku berharap yang menjadi penduduk surga, kalian merupakan sepertiga dari penduduk surga. Ikhwah, itu saja sudah banyak. Jika kita bandingkan dengan jumlah yang tadi itu, jumlah sehelai dibanding sehelai bulu dengan bulu-bulu kulit sapi yang lainnya. Sepertiga itu sudah banyak, ikhwah. Ya. Makanya paham, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, enggak, aku berharap bukan setengah. Di awal aku berharap kalian itu sepertiga. Awalnya seperempat, itu sudah banyak, ikhwah. Kata Rasulullah, enggak seperempat, tapi aku berharap sepertiga. Takbir lagi para sahabat, karena itu saja sudah banyak. Bahkan yang terakhir Rasulullah katakan, bahkan aku berharap kalian itu mendapat setengahnya penduduk surga. Bertakbir lagi para sahabat. Ini luar biasa ikhwah. Berita yang sangat mengembirakan kaum muslimin. Tinggal kita mau bagaimana. Apakah kita mau berlarut-larut alai atau kita berusaha untuk mendapatkan salah satu daripada yang setengah itu atau tidak. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjutkan dulu. Bal warada fi ba'dil ahadits anna hadhil ummah tablughu thulutsai ahlil jannah. Masya Allah. Bahkan di sebagian hadis menyebutkan umat Muhammad yang menjadi penghuni surga itu jumlahnya 2/3 dari penduduk surga. 2/3 dari penduduk surga, ikhwah. Jadi kalau surga itu kita bagi 3 tuh, kita bagi 3. Ya, kita bagi 3. 2 bahagian itu untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1 bahagian untuk umat-umat yang selain umat Muhammad. Umat selain umat Muhammad ada umat Nabi Musa yang cukup banyak. Seperti yang sudah kita bahas di kajian lalu juga cukup banyak. Umat-umat Nabi yang lain juga cukup banyak, ikhwah. Ya, tetapi mereka hanya dapat jatah sepertiganya saja. Sementara umat Muhammad mendapat jatah 2/3 dari penghuni surga tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Demikian ikhwah.
Ini berita gembira bagi kaum muslimin. Fa fi Sunan Tirmidzi bi isnadin hasan. Dalam Sunan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, wa Sunan Ad-Darimi wal Ba'ts wan Nusyur lil Baihaqi. Demikian juga disebutkan dalam kitab Al-Ba'ts wan Nusyur yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi an Buraidah, dari Buraidah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin. Ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu terdapat 120 saf. Jadi kalau penduduk surga itu dibuat saf-saf, maka jumlah safnya menjadi 120 saf. Saf itu ikhwah baris ke samping ya. Ya, baris ke samping dekat saf. Seperti kita kalau menyusun saf untuk sholat, itulah safnya. Jadi safnya itu ada 120 saf ke depan. Demikian. Kemudian wa thamanuna minha min hadil ummah. 80 saf itu umat ini. Maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'una min sairil umam. Adapun yang 40 saf lagi itu dari umat-umat yang lain. Subhanallah. Masya Allah. Ini merupakan berita yang sangat luar biasa ikhwah. 2/3. Jadi kalau yang disebutkan Rasulullah tadi ada 120 saf, 80 saf itu kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya yang 40 saf barulah itu termasuk dalam umat-umat Rasul-Rasul yang lainnya. Peluang yang sangat luar biasa yang Allah bukakan untuk kaum muslimin. Dan kita sangat bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak ibadah-ibadah yang sangat ringan yang Allah berikan kepada kita. Sangat ringan jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah umat-umat sebelum kita. Namun la haula wala quwata illa billah, ganjarannya jauh lebih besar. Jadi kita itu umat Muhammad, amalnya dikit tapi ganjarannya besar. Mungkin para pemirsa masih ingatlah kisah tentang Lailatul Qadar, di mana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada salah seorang Bani Israel yang dia itu selama sekian puluh tahun, saya lupa berapa bilangannya, itu tidak berbuat buruk sedikit pun, 80 atau sekian ya ikhwah, tak pernah berbuat buruk sedikit pun, sehingga para sahabat takjub, Masya Allah, sekian puluh tahun tidak pernah sekalipun berbuat buruk. Lantas Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Inna anzalnahu fil qadar dan seterusnya hingga akhirnya di ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan artian apabila umat Muhammad beribadah, berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu, maka sebanding dia dengan 1000 bulan. Ya, dengan amalan yang lain di luar Lailatul Qadar tersebut. Demikian ikhwah, hanya dengan satu malam mengqama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar karena iman, karena ihtisab, diampunkan dosa yang telah lalu. Hanya satu malam ikhwah. Hanya yang para ulama menyebutkan qama. Qama di sini berarti apa? Berdiri. Berdiri berarti dia sholat. Demikian. Itu ibadah yang paling bagus untuk mengisi malam Lailatul Qadar. Ya kalau tidak bisa berarti silahkan dia tegakkan malam itu dengan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian ikhwah. Hanya dengan satu malam kita bisa menyalip amalan umat yang lain yang sebelum umat Muhammad, selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, saya ulangi hadisnya di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya di surga itu ada 120 saf dan umatku menempati 80 saf. Yang 40 saf lagi itu umat-umat yang lain. Umat Nabi yang lain. Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Di sini ada sedikit ganjalan. Ya. Di hadis sebelumnya Rasulullah mengatakan, "Inni la arju
antakunu nisfa ahlil jannah. Ingat ya hadisnya tadi. Aku berharap kalian itu menjadi setengah penduduk surga. Itu hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Buraidah, beliau mengatakan bahwasanya umat Muhammad itu 2/3 penghuni surga. 2/3 penghuni surga. Sebenarnya yang mana yang benar? Yang mana yang rajih? 1/2kah? Setengahkah? Berdasarkan riwayat Imam Bukhari Muslim, atau 2/3 berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya. Ada nggak Imam Ahmad tadi? Oh enggak. Berdasarkan riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Darimi dan Imam Baihaqi, itu disebutkan 2/3. Yang kuat yang mana ini? Karena tentu beda dong antara setengah dengan 2/3. Ya, akan ada perbedaan. Ikhwah azallahu wa iyyakum, sebenarnya dua hal ini tidak saling bertentangan. Ya, tidak saling bertentangan. Seperti ikhwah azallahu wa iyyakum, Imam At-Tibbi mengatakan, ya, Imam At-Tibbi rahimahullah mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa inni la arju antakunu nisfa ahil jannah, aku itu berharap kalian itu setengah penghuni surga, dengan sabda beliau kalian itu menghuni 80 saf dari 120 saf yang ada di surga, atau kita katakan 2/3 penduduk surga. Kata beliau, untuk mengkompromikan dua hadis sahih ini, kata beliau, memang jumlah safnya adalah 80 saf dari 120 saf yang ada di dalam surga. Tapi 80 saf ini jumlahnya kalau ditotal itu sama dengan setengah penduduk surga, kata Imam At-Tibbi. Jadi untuk mengkompromikan, ya, beliau tidak mengartikan 80 saf itu merupakan 2/3 dari penduduk surga. Enggak. Beliau hanya mengartikan, itu kan hadisnya saf, tidak menyebutkan bilangan. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan persentase, berarti terkait dengan bilangan. Demikian ikhwah. Kalau bilangannya sama, seharusnya bukan 80 saf, tetapi 60 saf. Demikian. Jadi sementara dua-dua hadis ini benar. Dua-dua hadisnya hadis sahih. Jadi untuk mengkompromikan dua hadis ini, karena bagaimanapun ikhwah, at-taufiq aula minat tarjih. Mentaufik, mengkompromikan dua hadis yang zahirnya itu sepertinya bertentangan, ya, mengkompromikan dua hadis yang sepertinya bertentangan itu lebih utama ketimbang mentarjih. Mentarjihnya ikhwah mencari mana satu yang lebih kuat, yang satu gak dipakai berarti. Nah, demikian mentarjih. Tapi kan hadis ini dua-dua sahih. Jadi kata Imam At-Tibbi, yaitu memang jumlah safnya 80 saf, tetapi jumlahnya sama dengan setengah penduduk surga. Sehingga dengan cara beliau ini, baik hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis yang diriwayatkan dari Buraidah itu terkompromikan. Ya, saya ulangi lagi, yang 80 saf itu safnya ya 80 dari 120, tapi jumlahnya dia setengah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Itu pendapat At-Tibbi. Kemudian kita lihat ada pendapat yang lain. Pendapat lain mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berharap awalnya beliau berharap penduduk surga dari kaum muslim itu setengahnya. Ya, hadis yang dari Abu Sa'id tadi, beliau dalam hadis ini berharap setengah penduduk surga itu yaitu dari kaum muslimin. Itu harapan beliau. Ya, harapan beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih daripada apa yang beliau harapkan, yaitu 2/3 penduduk surga. Demikian ikhwah. Dan pendapat ini cukup kuat ikhwah, ya. Pendapat ini cukup kuat. Pendapat ini didukung oleh Imam Ad-Dahlawi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Manawi, demikian juga Imam Al-Burmawi, Imam An-Nawawi dan lain-lain. Banyak para ulama yang berpendapat demikian. Sehingga antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan setengah penduduk surga dengan hadis dari Buraidah yang menyebutkan 2/3 penduduk surga, itu tidak ada pertentangan.
Ya, mereka ini banyak yang mengkompromikan dua hadis ini dengan cara bagaimana? Rasulullah berharap setengah penduduk surga itu adalah kaum muslimin umat beliau. Namun harapan beliau itu tidak Allah berikan sama seperti harapan beliau, tapi Allah berikan lebih, sehingga Allah berikan tidak setengah, Allah berikan 2/3 penduduk surga dia dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Baik, kita lihat lagi. Wa fi sahih Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awalu syafi'in fil jannati lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya masuddiqtu. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat dalam surga. Tidak ada seorang nabi pun yang dipercaya oleh umatnya seperti aku dipercaya. Wa inna minal anbiya nabiyan ma saddaqahu min ummatihi illa rajulun wahid. Karena ada di antara para nabi itu nggak ada yang beriman dari umatnya kecuali hanya satu orang. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau dibandingkan umat-umat yang percaya dengan nabi yang diutus Allah kepada mereka, maka tidak seperti umat Muhammad SAW yang percaya kepada beliau, beriman kepada beliau dari sisi jumlah. Ya, dari sisi jumlah. Makanya beliau katakan, tidak ada satupun nabi yang dipercaya oleh umatnya sebanyak jumlah umat yang percaya kepadaku. Semuanya itu jumlahnya berada di bawah jumlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan, ana awwalu syafi' fil jannah, aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat di surga. Beliau memberikan syafaat di surga ini ikhwah pertama, yaitu beliau memberikan syafaat kepada penduduk surga untuk dibukakan pintu surga. Karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali atas permintaan Rasulullah SAW. Jadi beliaulah pembuka pertama pintu surga. Yang masuk pertama ke surga adalah beliau salawatullahi alaihi wasallam. Syafaat beliau yang berikutnya seperti mengangkat derajat penduduk surga. Yang tadinya seharusnya dia berada di surga yang bawah, diangkat yang paling atas, demikian ikhwah. Yaitu di antara jenis syafaat Rasulullah yang diberikan kepada kaum muslimin yang ada di surga. Kemudian ikhwah, barulah beliau katakan tentang bahwasanya jumlah umat beliau itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Dan di sini wa inna minal anbiya nabiyyan ma saddaqahu min ummati illa rajulun wahidun. Dan bahkan ada satu nabi dari kalangan para nabi-nabi, ada nabi itu yang beriman dengan dia hanya satu orang. Ini sudah kita bahas ikhwah di hadis yang pertama, di awal-awal hadis ketika kita bicara masalah ini, di mana para nabi itu ada umatnya itu yang sangat sedikit. Yang lalu telah kita singgung seperti Nabi Nuh alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala beri beliau usia di 950 tahun. Ya, ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi di saat beliau sudah berusia 25 tahun. Berarti beliau berdakwahnya 925 tahun. Dan bilangan yang disebutkan dalam riwayat yang paling banyak pengikut beliau, yang paling banyak jumlahnya yang disebutkan dalam beberapa riwayat itu 80 orang. Beliau berdakwah selama 925 tahun yang beriman dengan jumlah riwayat yang paling banyak, dengan jumlah yang disebutkan paling banyak dalam beberapa riwayat, yaitu 80 orang. Sangat sedikit ikhwah. Berdakwah selama 925 tahun. Dan memang Allah katakan, fama amana ma'ahu illa qalil. Tak banyak beriman kepada Nabi Daud kecuali yang sedikit. Bayangkan ikhwah, 925 tahun dibagi 80. Berarti setiap 11 tahun atau 12 tahun ya beriman satu orang. Dakwah 12 tahun tambah satu orang lagi. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita rata-ratakan setiap 12 tahun baru satu orang. Jadi dakwah di tahun kedua, di tahun ke-24 2 orang, bayangkan ikhwah. Demikian. Hanya 80 orang. Sekali lagi itu merupakan
sebutan oleh para ahli tafsir yang jumlah yang paling banyak. Ada menyebutkan kurang dari itu. Demikian ikhwah, menunjukkan kesabaran mereka dalam berdakwah. Itu menunjukkan ikhwah, yang terpenting kita dalam berdakwah itu adalah istiqomah di atas kebenaran. Benar benar yang akan kita sampaikan, dan benar juga dalam menyampaikan. Dan memang harus sabar. Harus sabar dalam berdakwah, mendakwahkan yang benar. Kemudian jangan sampai putus asa walaupun sedikit orang yang mengikut. Jadi para ikhwah azallahu wa iyyakum, para dai-dai ila manhajus salafus saleh yang di daerah-daerah, bismillah, istiqomah di atas sunnah, ya. Insyaallah yang terpenting bagi kita adalah benarnya, bukan banyaknya yang mengikut. Bukan banyak yang mengikut. Karena yang dihisab oleh Allah dari kita adalah apa yang kita dakwahkan, bukan berapa banyak pengikut yang akan mengikut Anda. Kalau masalah pengikut, ikhwah, kalau masalah banyak, itu mungkin bisa banyak faktor, ya, banyak faktor. Apakah mungkin dia seorang yang yang seorang influencer, ya, atau dia seorang yang punya konten yang banyak dan seterusnya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah benarnya, bukan banyak yang mengikut. Karena yang akan dihisab dari Allah adalah apa yang kita sampaikan, benar yang kita sampaikan. Bukan berapa banyak orang yang menjadi muridmu. Enggak, bukan itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Seorang nabi hanya ada satu orang pengikut. Apakah kita katakan bahwasanya ini nabi tidak mengerti dan susul dakwah? Berani kita katakan mereka para nabi yang hanya memiliki satu umatnya, satu orang yang ikut, kita katakan dia nggak ngerti usul dakwah? Ikhwah, tidak ada yang lebih ngerti tentang usul dakwah selain dia. Karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwah, kita tinggal paragraf yang terakhir. Wasirru fi kathrati man amana min hadhil ummah. Rahasia, kenapa banyak yang beriman dari umat ini? Mengapa orang banyak beriman kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang dibawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annal mu'jizata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kubra kanat wahyan matluwan yukhatibul uqul wal qulub. Karena mukjizat yang Allah berikan, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah wahyu yang dibaca, yukhatib. Wahyu ini sedang berbicara kepada akal manusia dan hati manusia. Kalau kita lihat ikhwah, kalau nabi-nabi yang lain ada yang mengeluarkan naqah, mengeluarkan unta dari batu, membelah lautan, ya, yang mengeluarkan unta dari batu seperti Nabi Saleh alaihissalam, yang membelah laut, ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, ditundukkan jin, kemudian bisa ditundukkan untuk beliau akan bisa memerintah angin dan seterusnya. Mukjizat yang sangat-sangat luar biasa ikhwah. Rasulullah tidak diberikan mukjizat itu, tapi beliau diberi mukjizat yaitu kitab. Dia adalah Al-Quranul Karim. Kalamullah, wahyu yang diwacakan. Dan wahyu ini bisa langsung didengar oleh umat manusia. Kalian bisa pikir. Silakan kalian berpikir. Jadi hati kalian berpikir, otak kalian juga berpikir. Silakan, benar nggak ini wahyu? Demikian ikhwah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, silahkan kalian datangi satu surat saja yang bisa menandingi Al-Quran. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, padahal pada waktu itu ikhwah, pada zaman Rasulullah SAW, itu zaman yang balaghah, sastra bahasa Arab itu sangat memuncak, itu pada saat yang sangat tinggi. Di mana mereka punya pasar ukaz pada waktu itu masing-masing syu'ara, masing-masing penyair, mereka bisa mengeluarkan syair-syair mereka spontan dan mudah menghafal syair-syair itu. Luar biasa pada waktu itu. Mereka para syu'ara, mereka para tukang syair, silahkan menandingi ini. Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu membuat satu surat, bahkan tak mampu membuat satu ayat saja yang menandingi Al-Quran, wa lan taf'alu, dan kalian
tidak akan pernah bisa menandingi Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada seorang Arab pun yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai sekarang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu wahyu kalamullah. Bukan buatan-buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Demikian ikhwah. Ya, itu mukjizat yang luar biasa. Wahia mu'jizatun baqiyatun mahfuzatun ila yaumil qiyamah. Dan ini mukjizat yang tetap ada, terjaga sampai hari kiamat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, azallahu wa iyyakum. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad. Kami turunkan kepada kalian dzikra. Dzikra itu Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga keautentikannya. Tak ada seorang pun yang bisa merubah-rubahnya. Makanya kita lihat kalau dibanding-bandingkan penghafal-penghafal Quran dengan penghafal-penghafal Injil Taurat, terlalu jauh perbandingannya. Di kaum muslimin ada yang masih tamat TK, ada yang baru kelas 2 SD bisa menghafal. Apalagi yang tamat SD, terlalu banyak di muka bumi ini kaum muslimin yang anak-anaknya sudah menghafal Al-Quran per huruf. Padahal masih tamat SD. SD itu ya usia 12 tahun, 10 tahun. Demikian, hafal Quran, hafal mutkin. Makanya kalau ada yang berani-berani merubah satu saja baris, langsung ketahuan ini Quran salah ini. Demikian ikhwah. Ada yang berani-berani? Tak ada yang berani. Sampai sekarang sudah banyak yang mencoba untuk merubah-rubah Al-Quran. Tak ada yang sanggup, ketahuan. Ya, dihafal. Kalau ini ikhwah, kalau hanya mengandalkan tulisan itu kan bisa dirubah-rubah. Masing-masing orang bisa mencetak dan mungkin mereka bisa merubah. Tapi kalau hafalan, apa yang sudah dihafal maka akan begitu terus. Makanya ikhwah, salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Quran, Allah memperbanyak para huffazul Quran, para penghafal Al-Quran. Demikian ikhwah, Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Quran itu kami mudahkan untuk diingat. Ada enggak yang mau mengingatnya? Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga ikhwah, di samping dihafal oleh banyak kaum muslimin, anak-anak apalagi orang dewasa. Ya, ada yang mutkin, ya, ada yang pernah menghafal, mudah lupa. Demikian ikhwah. Tapi tidak sedikit yang hafal luar biasa. Kemudian yang kedua, juga ada mushaf ikhwah. Ya, mushaf. Kalau ada muncul mushaf yang kedua, yang baru muncul, ada kesalahan, orang kan bandingkan dengan mushaf yang sebelumnya. Akan direvisi. Kalau ada yang sengaja merubah-rubah huruf, merubah-rubah baris Al-Quran, akan ketahuan. Kenapa? Karena sudah ada mushaf-mushaf sebelumnya. Terus begitu, generasi berganti generasi. Kemudian apa ikhwah? Rahimallahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang sudah terbiasa baca. Makanya mereka yang sudah terbiasa baca, udah khatam berkali-kali selama masa hidupnya berkali-kali. Akhirnya jadi setiap huruf itu sudah familiar. Dia nggak hafal, tapi sudah biasa dia baca. Dia baca, diulang, khatam, ulang lagi. Khatam lagi selesai, diulang lagi, khatam selesai, ulang lagi. Jadi sudah familiar bagi dia huruf-huruf itu. Kalau ada satu yang aneh, ini kok seperti ini? Biasanya nggak seperti ini. Demikian akan ketahuan. Itulah ikhwah azallahu yakum Al-Quranul Karim. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukjizat yang terbesar. Mukjizatun kubro. Mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga orang semua silakan. Kalian silakan. Teliti sendiri. Bedakan dengan yang mukjizat yang lainnya. Ya, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, itu mukjizat sudah tinggal kisah. Demikian, kisah-kisah. Bagi mereka yang nggak beriman, kalau mereka tidak lihat sendiri, mana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang melihat sendiri saja bisa murtad kembali, padahal dia lihat di mata kepala dia bagaimana mukjizat itu Allah munculkan di hadapan mereka. Seperti Nabi Saleh alaihissalam yang mengeluarkan unta dari batu. Ada juga yang nggak beriman. Demikian ikhwah. Nah, bagi kita yang hidup sekarang, cerita-cerita itu kan tinggal kisah. Bagi yang nggak beriman ya dia katakan, itu bisa saja dia katakan tahayul. Tapi mukjizat Al-Quran, Anda ada di hadapan Anda. Anda bisa baca,
Anda silahkan teliti. Disilahkan Anda telaah. Demikian, langsung mujizat itu ada di setiap umat manusia. Makanya ikhwah, itulah rahasia mengapa umat Muhammad itu jauh lebih banyak yang beriman jika dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi yang lain. Per nabi ya, bukan seluruh nabi ini. Kalau seluruh nabi itu memang lebih banyak. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, ibaratnya satu helai bulu hitam di atas kulit sapi yang warna putih. Tapi kalau dikaitkan dengan per nabi, maka umat Rasul adalah yang terbanyak. Karena para nabi dan Rasul kan ikhwah itu banyak, ribuan ya jumlahnya. Ikhwah azzallahikum, kita lihat. Wahiyya mu'jizatun baqiyatun mahfuzun ila yaumil qiyamah. Al-Quran merupakan mukjizat yang tetap ada dan terjaga hingga hari kiamat. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam kitab Sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi bashar. Tidak ada seorang nabi pun, ya, tidak ada seorang nabi pun dari kalangan para nabi kecuali mereka itu diberikan minal ayati, dari mukjizat-mukjizat. Ma mithluhu amana alaihi bashar. Tidak seperti itu orang-orang akan beriman kepadanya. Ma minal anbiya'i minan nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi bashar. Tidak ada seorang nabi pun dari kalangan para nabi-nabi yang lainnya yang diberikan mukjizat yang beriman kepadanya para manusia gara-gara mukjizat tersebut seperti berimannya manusia kepada dengan mukjizatku. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya. Karena mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu dan diwahyukan kepadaku. Jadi nabi-nabi yang lain tuh ada mukjizatnya, aku juga punya mukjizat. Nabi-nabi yang lain mukjizatnya seperti yang sudah kita fahami, yang sudah kita baca, yang sudah pernah kita dengar. Dan adapun mukjizat Nabi Al-Quran. Wa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Dan aku berharap akulah orang yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Jadi ikhwah, di sini penulis menyimpulkan bahwasanya mengapa umat Nabi itu lebih banyak pengikutnya. Mengapa Muhammad SAW lebih banyak pengikutnya dibandingkan nabi-nabi yang lain, dibandingkan Nabi Musa alaihissalam, dibandingkan Nabi Nuh, dibandingkan nabi-nabi yang lain. Mengapa? Rahasianya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran sebagai mukjizat. Sehingga Al-Quran ini bisa langsung dirasakan oleh generasi dan generasi berikutnya. Seluruh generasi. Kita hidup di zaman 14 abad setelah Rasulullah SAW diutus. Tapi kita masih bisa mentelaah. Kita masih bisa membaca mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau. Demikian ikhwah. Bedakan dengan mukjizat nabi-nabi yang lalu. Ya, bahkan anak-anak yang waktu itu belum lahir ketika kejadian itu muncul, mereka hanya bisa mendengar. Tapi mukjizat Rasulullah SAW itu luar biasa. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti, ya, sampai Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, tidak ada lagi sisanya, ya. Semua masih bisa melihat sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Masih bisa mentelaah, masih bisa membaca. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi Allahu a'lam bis-shawab, kesimpulannya bahwasanya kalau kita bicara tentang persentase umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadinya Rasulullah berharap penghuni surga itu setengahnya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan beliau berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih daripada harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2/3 penghuni surga. Itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Buraidah tadi. Itu ikhwah. Inilah pendapat yang banyak dipakai oleh para ulama.
Demikian ikhwah azallahu yakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan di kesempatan ini berkaitan dengan tema jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Rosi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya pernah mendengar di antara golongan orang yang tidak dihisab itu adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Apakah hal itu benar Ustadz? Syukron. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang masuk surga bila hisab alaihim wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab, yaitu mereka adalah la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak minta, tidak mengobati sakitnya dengan besi yang dipanaskan dan ditempelkan ke kulit. Wala yatatayyarun, tidak juga mereka tatayyur. Tatayyur itu sesuatu yang terjadi atau bendalah namanya yang diyakini dapat mendatangkan keuntungan atau kerugian. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhannya mereka bertawakal. Wala yastarkun ini ikhwah, mereka tidak minta ruqyah, ya, menunjukkan tingkat tawakal mereka itu di atas orang-orang yang meminta ruqyah. Di sini bukan berarti kalau orang yang meminta ruqyah itu nggak dibolehkan, ya, artinya dibolehkan, ya, ikhwah, selama ruqyah itu malam takun syirkan, selama tidak ada syiriknya boleh. Ya, kita minta ruqyah, hukum dasarnya boleh. Misalnya ada orang yang sakit minta ruqyah, ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hukum dasarnya boleh. Tetapi ya, persyaratan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab itu adalah dia nggak minta. Jadi gimana? Dia meruqyah sendiri. Ya, dia meruqyah sendiri. Dia yakin dengan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dengan baca ruqyahnya sendiri. Atau bahasa kita sering disebut dengan ruqyah mandiri, tidak minta diruqyah oleh orang lain. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Al-Mawsu' Al-Manahi Syar'iyyah oleh Syekh Salim bin Hilali, beliau katakan bahwasanya termasuk juga kalau ada yang seseorang si A, si B misalnya sakit nih, si B sakit. Kemudian si A meminta si C untuk meruqyah si B. Saya ulangi. A dan B. B sakit. Si A meminta ke si C untuk meruqyah si B yang sakit tadi. Maka ini tidak termasuk orang yang minta ruqyah. Karena dia nggak minta. Yang minta adalah A. Demikian ikhwah. Ya, jadi ini menunjukkan ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ikhwah, meminta ruqyah nggak masalah. Ya, tidak masalah, dibolehkan dalam syariat kita selama ruqyahnya bukan ruqyah yang syirik. Malam takun syirkan, selama bukan syirik. Tapi untuk masuk surga dengan tanpa hisab, dia punya persyaratan yang lebih ketat. Dia tidak meminta ruqyah, tapi dia meruqyah dirinya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Rian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah orang-orang munafik di zaman Nabi SAW termasuk dalam umat beliau, dan bagaimana nasib mereka di akhirat? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Nah. Para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada,
Perlu kita ketahui bahwasanya munafik itu ada dua. Nifak itu ada dua. Nifakul amali dan nifakul aqidah. Ya. Nifak amali, nifak tapi dia amal. Dan nifak terkait dengan akidah. Nifak akidah ini ikhwah, dia masuk Islam tapi pura-pura Islam. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia bertemu dengan orang-orang mukmin, dia katakan kami itu bersama kalian, kami beriman bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka bersama setan-setan mereka, ketika mereka bersama kelompok mereka yang sama-sama kafir, qalu inna ma'akum, kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu sedang mengolok-olok mereka. Demikian, ini nifak i'tiqadi. Nifak yang dia itu sebenarnya kafir, tapi pura-pura masuk Islam. Dengan berbagai macam tujuan. Ada yang nifak amali. Ya, ada yang nifak amali. Nifak amali ini ikhwah, dia muslim. Ya, dia muslim, dia seorang beriman. Tapi dia memiliki perbuatan-perbuatan yang mirip dengan perbuatan-perbuatan orang munafik. Ini disebut Rasulullah SAW ayatul munafik salasan. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadziba. Apabila dia berbicara, dia bohong. Dia sering bohong. Ya, bohong itu sudah menjadi kehidupan dia. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia akan pungkir dari janjinya. Dalam riwayat yang lain, yaitu ada 4. Wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, dia akan berbuat jahat pada orang tersebut. Jadi ini ciri-ciri 4 orang munafik. Tapi munafik di sini bukan nifak i'tiqadi, tapi nifak amali. Amalannya itu mirip orang munafik. Ya, amalnya mirip munafik. Apabila nifak yang dimaksud munafik yang dimaksud nifak amali, maka dia akan terserah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena ikhwah, dusta itu memang dosa besar. Tapi dosa dusta ini karena dia bukan syirik, dia akan diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa akidahnya tahta masyiatillah. Terserah Allah Subhanahu wa taala apakah diampuni ataukah tidak. Demikian juga mengkhianat, demikian juga menyalahi janji. Demikian juga yang kalau dia bertengkar dia akan berbuat buruk, dia akan berbuat jahat. Demikian. Ini semua amali. Ya, ini semua amali. Insya'adzabahu wa insya'aghfarlahu. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia atas dosa yang dia lakukan. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni. Dia seperti kaum muslimin yang berbuat dosa lainnya. Tapi kalau nifaknya nifak i'tiqadi ikhwah, ini sudah kita bahas sebenarnya ketika kita berada di padang mahsyar, membicarakan padang mahsyar. Di mana nanti setelah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang mereka menyembah-nyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibangkitkan dan mereka akan menuju berkumpul dengan Tuhan yang mereka sembah. Seperti Firaun. Ya. Penyembah-penyembah Firaun akan berkumpul dengan Firaun dan Firaun akan membawa mereka ke dalam neraka. Fa'auraduhumun nar. Firaun akan membawa mereka ke dalam neraka. Mereka yang menyembah apa lagi? Siapa yang mereka sembah akan mengikuti apa yang mereka sembah, dan yang mereka sembah ini akan membawa mereka ke dalam api neraka. Tinggallah orang-orang muslim. Orang-orang muslim itu terbagi 2. Ada yang munafik, ada yang tidak. Munafik yang dimaksud adalah munafik i'tiqadi. Demikian ikhwah. Bagaimana ikhwah azallahu wa iyyakum? Allah akan pisahkan mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang mukmin yaitu cahaya. Ada cahaya bagaikan gunung Uhud, ada yang cahayanya bagaikan kurma, ada cahaya hanya di jempol kaki misalnya. Untuk orang-orang munafik, ya, untuk orang munafik tak diberi cahaya sama sekali. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkata orang munafik, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Mereka katakan, tunggulah kami ingin juga ikut dapat cahaya. Ya, dalam soal hadits, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami juga ingin dapat cahaya. Maka dikatakan kepada mereka, "Qilarji'u wara'akum faltamisu nura." Kata Allah, kalian balik ke belakang. Cari di sana cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinu fi rahmah wa dhahiruhu min qibali adzab. Kemudian setelah terpisah, Allah pisahkan di antara mereka adanya dinding, ya, dinding. Terpisahlah antara orang munafik dengan orang-orang yang mukmin. Kemudian di situ bab, Allah buat bab, ada pintunya, di mana orang-orang munafik ini melihat
pintu itu, di dalam pintu itu ya tempat orang mukmin di dalamnya, melihat itu sepertinya azab di situ. Padahal di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fi rahmah wa zahiruhu min qibla azab. Orang munafik melihat yang masuk dalam pintu itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka nggak berani masuk dalam pintu. Maka terpisahlah antara orang munafik yang nifak i'tiqadi dengan yang munafik yang dengan munafik amali. Yang munafik amali ini dia termasuk dalam kaum muslimin yang insya adzabahu wa insya Allah mau Allah akan azab, dan kalau Allah mau Allah akan ampuni dosa mereka. Demikian. Ya, juga disebutkan terkait dengan ketika Allah Subhanahu wa taala suruh sujud orang-orang mukmin, maka orang mukmin akan sujud. Sementara orang-orang munafik mereka tidak bisa sujud karena Allah Subhanahu wa taala jadikan tulang punggung mereka itu tidak bersendi, tidak bisa sujud. Mereka kepingin sujud tapi nggak mau sujud. Demikian ikhwah. Itulah nasib orang-orang yang munafik. Ikhwah, karena waktu kita sudah usai. Saya kira itu saja ya kajian kita di pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatai Islam azakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, dalam pembahasan dari tema jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menambah keimanan kita dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad SAW, serta dapat mendorong kita untuk semakin giat beribadah, memperbaiki diri, dan senantiasa berharap rahmat Allah hingga akhir hayat kita. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8